wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Prestia dengan nomor 15720505. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS topik 5, yaitu siklus hidup sistem. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen Tolgampu Ibu Sintia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai. Siklus hidup sistem atau System Life Cycle atau SLC adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. SLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas tersebut mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. SLC sering disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan pengembangan sistem. Tahap siklus hidup. Yang pertama, perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan penggunaan. Tahap kelima berlangsung sampai tiba waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Proses merancang kembali mengakibatkan siklus tersebut akan berulang. Komite pengolahan SIM melaksanakan 3 fungsi utama. Yang pertama, menetapkan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, menjadi pengendali keuangan berwenang memberi persetujuan bagi semua permintaan dana yang berhubungan dengan penggunaan komputer. Yang ketiga, menyelesaikan pertentangan yang timbul sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Keuntungan memusatkan manajemen siklus hidup dalam komite pengarah. Yang pertama, semakin besar kemungkinan komputer akan digunakan untuk mendukung pemakaian di seluruh perusahaan. Yang kedua, semakin besar kemungkinan proyek-proyek komputer akan mempunyai perencanaan dan pengendalian yang baik. Fase perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Keuntungan dari merencanakan proyek JBase. Pertama, menentukan lingkup dari proyek. Kedua, mengenali berbagai arah pembahasan potensial. Yang ketiga, mengatur urutan tugas. Yang keempat, memberikan dasar untuk pengendalian. Langkah-langkah dalam tahap perencanaan itu menyadari masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian proyek. Dan yang keempat, menetapkan mekanisme pengendalian. Fase analisis. Setelah perencanaan selesai, lanjut langkah berikutnya adalah membuat analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien atau sesuai standar tertentu. Analisa dilakukan oleh Business Process Analysis (BPA) yang berpengalaman dan atau memahami workflow sistem manajemen di area yang sedang dianalisa. Langkah-langkah tahap analisa itu: yang pertama, mengumumkan penelitian sistem. Yang kedua, mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang kelima, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Dan yang keenam, menyiapkan usulan rencana. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Fase rancangan atau desain. Dengan memahami sistem yang ada dan persyaratan sistem baru, tim proyek dapat membahas rancangan sistem baru. Rancangan sistem baru adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem ini berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan dan yang akan digunakan. Langkah-langkah tahap rancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi sistem terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Fase penerapan atau implementasi. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Yang pertama, merencanakan penerapan. Yang kedua, mengumumkan penerapan. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Yang kelima, menyiapkan database. Yang keenam, menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketujuh, mendidik peserta dan pemakai. Yang delapan, menyiapkan usulan code to verb. 9, menyetujui dan menolak masuk ke sistem baru yang sebelum masuk ke sistem baru.
Ada 4 pendekatan dasar. Pertama contohan, pilot, B serentak, C bertahap, dan yang keempat paralel. Fase penggunaan atau operasi menggunakan sistem. Yang kedua, audit sistem. Setelah sistem baru mapan, kriteria formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kinerja. Ngebaca IG anjing. Fase penggunaan atau operasi. Yang pertama menggunakan sistem, yang kedua audit sistem. Yang pertama memelihara sistem, yaitu memperbaiki kesalahan, menjaga kemuktahiran sistem, meningkatkan sistem, menyiapkan unsur rekayasa ulang, menyetujui atau menolak rekayasa ulang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.